warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak materi yang akan aku bawakan hari ini. Nah, kali ini aku mau bahas tentang peran lembaga dan perkembangan industri perbankan syariah. Kita bahas dengan santai aja ya, karena materinya lumayan panjang, tetapi sebenarnya cukup menarik kalau dipahami pelan-pelan. Kenapa menarik? Karena industri perbankan syariah ini bukan cuma tentang bank yang bebas riba, tetapi juga tentang bagaimana sistem keuangan yang dibangun dari nilai-nilai syariah seperti keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan. Dan untuk mencapai itu semua, banyak banget lembaga yang ikut berperan, mulai dari pemerintah, otoritas, hingga lembaga pendidikan. Nah, jadi yuk kita mulai bahas pelan-pelan dari peran lembaga dulu, baru nanti masuk ke bagaimana industri ini berkembang dari tahun ke tahun. Nah, peran lembaga dalam industri perbankan syariah. Sebelum masuk ke perkembangan industrinya, di bagian pertama ini kita bahas dulu lembaga-lembaga penting yang menjadi tulang punggung perbankan syariah. Tanpa mereka, bank syariah nggak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, yang pertama, peran pemerintah. Pemerintah adalah aktor utama dalam membentuk fondasi industri keuangan syariah. Penyusunan landasan hukum. Contohnya seperti Undang-Undang Perbankan Syariah (UUD OJK) dan regulasi terkait sukuk. Regulasi ini menentukan cara bank syariah beroperasi, produk apa saja yang boleh ditawarkan, dan bagaimana bank harus menjaga kepatuhan syariah. Nah, penyusunan kebijakan nasional. Pemerintah punya roadmap ekonomi syariah nasional yang berisi strategi jangka panjang untuk menjadikan Indonesia pusat ekonomi syariah di dunia. Pemerintah insentif dan dukungan. Contohnya insentif pajak untuk sukuk, dukungan pembiayaan UMKM, program literasi keuangan syariah nasional, dukungan industri digital syariah. Karena sekarang banyak layanan syariah yang sudah online, pemerintah memastikan sistem perkembangan digital, kris syariah, dan keamanan data nasabah berjalan baik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK adalah lembaga yang mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan di Indonesia. Peran OJK dalam perkembangan perbankan syariah. Pengawasan dan regulasi. OJK memastikan bank syariah berjalan sesuai prinsip prudensial, kehati-hatian, sekaligus sesuai prinsip syariah, perlindungan konsumen. OJK mengatur pelayanan, edukasi, pengaduan nasabah, hingga literasi terhadap produk syariah, mendorong inovasi produk syariah. Contohnya akad-akad pembiayaan baru, digitalisasi, banking syariah, vintage syariah, peer-to-peer holding syariah. Roadmap perbankan syariah. OJK meliris roadmap yang memandu arah industri, misalnya penguatan permodalan, konsolidasi bank syariah yang digitalisasi, layanan syariah. Bank Indonesia (BI). Karena BI adalah bank sentral, maka kebijakannya sangat berpengaruh. Kebijakan moneter syariah. BI menyediakan instrumen bebas bunga seperti Sertifikat Bank Syariah Indonesia (SBIS), Sukuk Bank Indonesia (SBIS), Sukuk. Instrumen ini penting untuk menjaga likuiditas bank syariah. Nah, sistem pembayaran syariah. BI memastikan sistem pembayaran seperti transfer, kris, small banking bisa mendukung transaksi syariah. Edukasi dan riset. BI banyak melakukan riset ekonomi syariah dan bekerja sama dengan kampus serta lembaga internasional.
Nah, yang keempat, DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. DSN MUI adalah lembaga yang membuat fatwa terkait produk dan akad syariah, mengeluarkan fatwa. Semua bank syariah wajib mengikuti fatwa DSN untuk produk-produk seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan juga ijrah. Mengawasi inovasi produk. Sebelum bank meluncurkan produk baru harus dicek dulu akadnya sesuai syariah atau tidak. Nah, pembinaan Dewan Pengawas Syariah DPS, DSN pembinaan DPS agar pengawasan di setiap bank berjalan efektif. Nah, yang kelima, Dewan Pengawas Syariah DPS. DPS adalah pengawasan syariah yang ada di setiap bank syariah. Tugas mereka untuk memastikan bank menjalankan kegiatan operasional sesuai syariah, memberi rekomendasi produk yang halal secara syariah, melakukan audit syariah berkala, menandatangani laporan tahunan kepatuhan syariah. Ini penting banget supaya bank syariah benar-benar beroperasi sesuai prinsip Islam, bukan hanya sekedar label. Yang keenam, lembaga pendukung lainnya. LPS, lembaga penjamin simpanan. Penjamin simpanan nasabah bank syariah mencapai jumlah tertentu, masyarakat jadi merasa aman menabung. AII, Kaitan Angkutan Indonesia, membuat standar akuntansi syariah seperti PSAK Syariah. Lembaga pendidikan dan kampus mencetak SDM yang kompeten di bidang perbankan syariah. Komite Nasional Ekonomi dan Keuntungan Syariah, lembaga yang dibentuk Presiden untuk mengembangkan konsisten ekonomi syariah termasuk perbankan, industri halal, UMKM, dan sebagainya. Pengembangan industri perbankan syariah. Setelah memahami peran lembaga, sekarang kita masuk ke bagian tentang pengembangan industri. Bagian ini menjelaskan bagaimana industri bank syariah bertumbuh baik dari sisi teknologi, regulasi, produk maupun SDM. Nah, yang pertama, perkembangan produk dan jasa syariah. Industri perbankan syariah terus memperbarui layanannya seperti produk pembiayaan modern, pembiayaan rumah atau murabahah, istisna, pembiayaan kendaraan, dan juga pembiayaan usaha dan akad musyarakah atau mudharabah. Tabungan dan deposito syariah dengan prinsip bagi hasil bukan bunga. Produk digital, mobil banking syariah, internet banking syariah, dan juga kris syariah. Ada juga dompet digital syariah. Digitalisasi sangat membentuk bank syariah bersaing dengan baik dengan bank konvensional. Yang kedua, penguatan regulasi dan infrastruktur agar industri berjalan stabil dan efisien. Pemerintah dan OJK memperkuat standar operasional bank syariah. Tata kelola manajemen risiko, konsolidasi perbankan syariah. Contoh Marger BSI. Dan yang ketiga, edukasi dan literasi keuangan syariah. Tanpa literasi, masyarakat nggak tahu manfaat bank syariah. Program literasi yang dilakukan seminar di kampus, program industri ke pesantren, konten digital di media sosial, Waber dan Warsko. Model bisnis kemitraan dengan UMKM. Yang keempat, penguatan sumber daya manusia, SDM di bank syariah harus punya dua kompetensi, yaitu kompetensi keuangan dan kompetensi syariah. Untuk itu ada sertifikasi
profesi syariah, pelatihan pegawai bank, dan juga program studi ekonomi syariah, kolaborasi kampus dan industri. Nah, yang kelima, kerjasama internasional. Indonesia bekerjasama dengan negara lain untuk peran lembaga dalam pengembangan perbankan syariah. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan lengkap mengenai peran lembaga dan bagaimana industri perbankan syariah berkembang dari waktu ke waktu. Kalau kita lihat perkembangan ini bukan kerja satu pihak saja. Ada pemerintah, OJK, BI, DSN, dan MUI, DPS, perbankan, lembaga pendidikan, dan masyarakat yang berperan penting. Semua bergerak bersama untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan lebih aman sesuai dengan prinsip syariah. Semoga materi yang aku jelasin ini bisa membantu teman-teman, terutama buat yang lain ngerjain tugas video. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.